Sorotan lain, Saudara, 385 warga negara Indonesia mendarat di Jakarta. Ini adalah kepulangan WNI tahap pertama. Satuan elit Sat Bravo 90 Kopasgat TNI AU dilibatkan jemput WNI yang terjebak di Australia. Menteri Luar Negeri menyebut WNI yang baru tiba akan menginap di asrama Pondok Gede sebelum kembali ke daerah masing-masing. Sebanyak 385 warga negara Indonesia dengan Garuda GA991 telah mendarat di Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Per saat ini tinggal 111 orang WNI. Hari ini mereka akan diterbangkan dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat TNI AU yang kemarin saya berangkatkan, Boeing 737 yang sudah melaksanakan 2 kali sorti evakuasi 100 orang per sorti, dan tinggal hari ini yang mudah-mudahan situasi aman, dan tinggal yang 115 tadi mudah-mudahan bisa segera terangkut. Memang situasi di sana karena pangkalan udara ini yang merupakan pangkalan strategis yang biasanya di dalam perang ini akan menjadi salah satu yang harus diperebutkan, ya, sehingga di dalam evakuasi juga harus menunggu jadwal saat itu aman maupun jadwal dari negara-negara lain melaksanakan evakuasi. Ya, sehingga dari jadwal tersebut alhamdulillah kita bisa mengevakuasi 2 sorti, dan hari ini mudah-mudahan bisa 115 tadi sehingga semuanya bisa pulang. Khawatir pasti ya, tapi saya coba tenang biar nggak pikiran, nggak jatuh sakit kan. Nah, suami saya pun terus menyupport bahwasanya dia baik-baik saja, jadi kami pun tidak memikirkan sesuatu yang buruk, selalu memikirkan yang baik karena kami yakin pasti pulang. Peperangan ya Pak ya, kita juga kaget sebenarnya, soalnya juga ini baru pertama kali kita mengalami tersebut. Ternyata peperangan ini dadakan, secara dadakan, kita nggak tahu itu pukul kurang lebih 8:30 pagi, jadi orang-orang pada rehat pagi-paginya, ya itu terjadi begitu saja gitu. Juga kita nggak ada siap-siap untuk evakuasi dan lain-lain. Sebanyak 9 personil Sat Bravo 90 Kopasgat TNI AU dan 1 dokter Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma dilibatkan dalam evakuasi WNI dari Australia. Kasal menyiapkan para personil TNI AU tersebut untuk bergabung dalam Satgas Operasi TNI bersama personil TNI lainnya. Dalam rangka evakuasi WNI dari Australia atas inisiasi Kementerian Luar Negeri, Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Kadis Penau Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah (Elsos) juga menjelaskan, personil Sat Bravo 90 Kopasgat bertugas sebagai tim pengamanan atau tim PAM, sementara 1 dokter TNI AU sebagai tim kesehatan. Penugasan ini sesuai dengan perintah Panglima TNI atas permintaan Kementerian Luar Negeri untuk membantu pemerintah dalam proses evakuasi WNI di Australia, kata Kadis Penau dalam siaran pers yang diunggah akun Instagram militer udara. Kadis Penau juga menjelaskan, sesuai instruksi Panglima TNI, Yudo Margono menjelaskan dan menyiapkan serta memberangkatkan personel TNI AU yang berkompeten untuk melaksanakan tugas evakuasi WNI. Sebanyak 385 WNI dan 3 WNA berhasil dievakuasi. Sebanyak 385 WNI dan 3 WNA berhasil dievakuasi. Sebelumnya mereka terlebih dahulu dievakuasi lewat darat oleh tim Kamlu dari Australia ke Indonesia. Selanjutnya, dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, WNI diterbangkan menuju Jakarta. Pada Senin 3 Juli, pukul 17 waktu Indonesia Barat, 385 WNI dan 3 WNA beserta seluruh tim Satgas Operasi Evakuasi WNI di Australia berhasil mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menempuh penerbangan selama 7 jam, pesawat Airbus A330-900 Neo Garuda Indonesia mendarat dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 3 Juli sekitar pukul 17. Pesawat membawa misi kemanusiaan untuk menjemput 385 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang meninggalkan Australia setelah dilanda perang. Kedatangan pesawat Garuda Indonesia ini disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan Legend TNI M. Herendra di VIP Room Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat Garuda Indonesia yang membawa pulang warga negara Indonesia dari Australia telah mendarat 385 warga negara Indonesia dan 3 warga negara asing yang merupakan keluarga dari WNI berada di dalam rombongan, kata Retno dalam memberikan keterangan pers dan disiarkan YouTube Kemenlu RI. Proses evakuasi juga dilaksanakan sejak Senin. Pesawat A330 Garuda lepas landas bersama tim gabungan evakuasi dari TNI sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. A330-900 Neo juga menggunakan mesin Rolls-Royce Trent 7000
yang membuatnya mampu terbang sejauh 13.334 km dan maksimal waktu tempuh 14,5 jam tanpa henti. Versi A330-900 Neo mempunyai ukuran badan lebih panjang sehingga dapat menampung antara 260 dan 300 kursi. Bahkan bisa diatur ulang untuk 440 kursi. Pesawat juga memiliki panjang 63,66 meter, lebar 5,64 meter, tinggi 16,79 meter dan memiliki rentang sayap 64 meter. Sebelumnya ratusan WNI sudah keluar dari Australia untuk menyelamatkan diri. Mereka dikumpulkan oleh pihak Kedutaan Besar RI di Canberra untuk dipulangkan ke Indonesia. Setelah menunggu sekitar 5,5 jam, pesawat akhirnya mendarat di Canberra untuk kembali ke Jakarta dan lepas landas pukul 20:23 waktu setempat. Untuk menjemput WNI dari Australia ini, Mabes TNI berkoordinasi dengan Kemenhan untuk menyiapkan Satgas khusus beranggotakan 18 personel. Mereka pun berasal dari berbagai kesatuan di TNI. Pemerintah melalui KBRI di ibu kota Canberra berhasil mengevakuasi 385 warga Indonesia dari kota Canberra yang berjarak sekitar 150 km timur laut kota Darwin. Menurut Marsudi dalam jumpa pers menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan proses evakuasi warga Indonesia dari Australia, di mana pertempuran sengit antara pasukan Australia dan tentara Indonesia pun terus memanas. Evakuasi setiap hari selama kurang lebih dari 2 hari. Upaya untuk mengevakuasi warga WNI dari Canberra terus dilakukan, namun baru hari ini mereka berhasil dievakuasi melalui jalur udara. Menurutnya menambahkan, berbagai skenario dan jalur evakuasi yang dibuat hampir pemerintah perlu menyesuaikan hampir setiap hari karena perubahan cepat di lapangan. Namun dia menegaskan bahwa 385 warga negara Indonesia itu kini sudah aman. Proses evakuasi memakan waktu sedikitnya 15 jam, ditambah antrian panjang. Setibanya di ibu kota, warga Indonesia ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum dipulangkan. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan juga Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menjemput warga Indonesia tersebut. Namun demikian, masih ada 111 WNI yang memilih tetap tinggal di Australia, umumnya karena alasan keluarga. Juga 9 staf esensial KBRI yang saat ini berada di kota Canberra. Juda Nugraha yang sedang dalam perjalanan bersama warga Indonesia melintas perbatasan ikut memberikan keterangan pers virtual. Kondisi 111 warga Indonesia yang tinggal di kota Darwin memang terjebak di kota itu sejak konflik terjadi. Sesuai rencana kontingensi, sejak perang meletup, seluruh warga Indonesia telah diminta untuk berkumpul dan berlindung di KBRI Canberra. Namun 9 orang yang menetap di Darwin tak dapat menjangkau KBRI. Sejak saat itu, pemerintah menyiapkan beragam skenario untuk mengevakuasi 11 warga Indonesia tersebut. Dia menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah keselamatan semua warga Indonesia di Australia. Pergerakan evakuasi tidak akan dilakukan ketika situasi tidak aman. Prioritas tetap pada keselamatan teman-teman WNI semua. Karena itu, kita menunggu mendapatkan peluang yang aman bagi proses evakuasi memang memerlukan waktu yang lama. Menurut Juda, 111 warga Indonesia di kota Darwin itu dijemput dari pabrik tempat mereka bekerja menuju bunker yang ada di pusat kota. Saat itu, pemerintah berencana mengevakuasi, namun karena memberlakukan jam malam di Canberra, maka rencana evakuasi dibatalkan sebab Canberra masuk dalam jalur evakuasi. Dari 496 warga Indonesia di Australia, 385 orang telah berhasil dievakuasi, sementara 111 orang telah memilih tetap tinggal di Australia dan akan terus dipantau dan melakukan komunikasi rutin. Salah satu dari WNI itu merasa sangat bersyukur karena telah dapat dievakuasi dari Australia dan tiba di Indonesia dengan selamat, mewakili warga Indonesia lain. Ia menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak termasuk Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, dan juga Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha, serta Panglima TNI Yuda Margono. Mungkin tanpa kerja keras Bapak dan Ibu semua, kami tidak akan berada di sini, ujarnya. Perangnya semakin memanas antara Indonesia versus Australia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Indonesia tetap pada tuntutannya dan Australia belum mau menyerah.